Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Satya Andrawan dari Teknik Industri Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode kualitas Taguchi. Saya akan meresume suatu jurnal dan judul analisis pengendalian kualitas proses stamping part 16334 SF dengan penerapan metode Taguchi di PT Surya Toto Indonesia Tbk oleh Ade Irawan, M. Mu'alif, dan Rahman N. dari Teknik Industri Universitas Pamulang. Dari jurnal JITMI, volume 1, nomor 1 Maret 2018, halaman 74 sampai 84. PT Surya Toto Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, perlengkapan sanitary, plumbing fitting, dan juga kitchen set. Berdasarkan dari data hasil produksi seksi forging dan output hasil produksi seksi polishing tahun 2016 untuk periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, masalah cacat pada beberapa part masih cukup tinggi, yang tentunya sangat berdampak kurang efektifnya proses kerja baik di seksi forging, machining, juga polishing, sehingga berdampak mundur pada rencana assembling dan mengganggu terhadap janji ke konsumen. Berdasarkan dari data yang dimiliki oleh PT Surya Toto Indonesia Tbk, dari produksi bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016, dari total produksi 16.422 pieces, telah terjadi cacat retak sebanyak 1.869 pieces atau sebanyak 11,38%. Dari bulan Januari sampai bulan Juni, terdapat 3 bulan yang mengalami persentase retak yang sangat tinggi, yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei, di mana pada bulan Maret terdapat 18,44% retak dari total produksi, dan pada bulan April terdapat 10,45% retak dari total produksi bulan April. Selanjutnya pada bulan Mei terdapat 12,01% retak dari total produksi pada bulan Mei. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan dari waktu, biaya, tenaga, dan juga pemikiran. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam proses produksi, proses stamping, khususnya untuk part 16334 SF atau double hook, yaitu dengan meminimumkan cacat tersebut. Proses stamping. Pada dasarnya, proses pengepresan atau proses stamping menggunakan teknik tumbukan, yaitu dengan menekan atau menumbuk suatu material menjadi bentuk yang diinginkan dengan alat pendukung mold yang terpasang pada mesin. Pengertian dari proses stamping adalah proses tempa atau istilah umum adalah proses penempaan, yaitu proses pembentukan bahan baku logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi, lalu dipres atau dengan cara memberikan gaya tekan dan laju pembebanan tertentu untuk menghasilkan produk setengah jadi. Metodologi, lokasi, dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di bagian produksi seksi forging, Pabrik 3, Divisi Fitting, di PT Surya Toto Indonesia Tbk, yang berlokasi di Jalan MH Tamrin, kilometer 7, Serpong, Tangerang, Banten, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Desember 2016, dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Proses Stamping Part 16334 SF dengan penerapan metode Taguchi. Objek penelitian difokuskan pada kegiatan produksi, hanya pada proses stamping pada nomor part 16334 SF di seksi forging yang ada di PT Surya Toto Indonesia Tbk Unit Serpong. Teknik pengumpulan data, yaitu terdapat 2 teknik pengumpulan data. Dari data primer, yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Pada data sekunder, yaitu dari berbagai sumber, buku-buku, tentang pengendalian kualitas, dan jurnal-jurnal yang
berisi metode Taguchi. Pembahasan. Part 16334 SF atau double hook merupakan bagian dari produk PT Surya Toto Indonesia Tbk, unit Serpong. Namun seiring banyaknya permintaan pasar, banyak pula cacat yang ditimbulkan. Ada beberapa jenis cacat untuk part 16334 SF yang terjadi di seksi forging, proses stamping antara lain, yaitu retak. Retak adalah jenis cacat di mana terdapat garis kecil seperti terkelupas pada bagian produk. Cacat ini sulit teridentifikasi saat proses karena bagian permukaan produk yang masih kasar. Dan yang kedua yaitu kurang penuh atau KP. Adalah jenis cacat yang terjadi saat proses stamping. Cacat kurang penuh adalah di mana produk tidak terbentuk secara sempurna atau ada bagian produk yang hilang. Dan yang ketiga yaitu bintik atau SU. Adalah jenis cacat di mana pada bagian body part terdapat bintik kecil berwarna hitam. Berdasarkan data chart terlihat bahwa pada bulan Januari produksi sebanyak 1.734 pieces. Bulan Februari produksi mengalami penurunan menjadi 765 pieces dikarenakan pada bulan tersebut permintaan pasar sedikit. Namun pada bulan berikutnya jumlah produksi mengalami peningkatan. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa cacat terbanyak dan paling sering terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni adalah cacat retak yang berwarna kuning, di mana cacat tertinggi terjadi pada bulan Maret 2016, yaitu dari jumlah produksi 2.244 pieces terjadi cacat sebanyak 414 pieces atau 18,44% cacat dari total produksi. Cara untuk mendeteksi atau mengetahui cacat-cacat tersebut adalah dengan melihat hasil setelah proses penghalusan atau polishing dengan cara melihat secara visual di bawah cahaya lampu, maka akan terlihat bagian mana yang tampak cacat. Lalu menandai cacat tersebut dengan sebuah pensil warna khusus dan memisahkannya. Prioritas cacat dengan diagram Pareto. Untuk mengetahui cacat yang akan diprioritaskan di dalam melakukan analisa permasalahan, perlu adanya pengolahan data. Berikut data produk cacat yang diolah ke dalam diagram Pareto berikut ini. Untuk menghitung frekuensi cacat kumulatif adalah dengan menjumlahkan nilai frekuensi cacat pertama dengan nilai frekuensi cacat sesudahnya. Sebagai contoh, untuk menghitung nilai cacat kurang penuh sebagai berikut, yaitu 1869 pieces ditambah 95 pieces, terdapat 1964 pieces. Untuk jenis cacat terendah adalah cacat bintik atau SU. Untuk menghitung nilai persentase frekuensi cacat bintik atau SU adalah sebagai berikut, yaitu jumlah cacat dibagi total cacat dikali 100% sama dengan 62 dibagi total cacat yaitu 2026 dikali 100% sama dengan 3,6%. Setiap cacat memiliki nilai persentase. Untuk menghitung nilai persentase frekuensi cacat retak adalah sebagai berikut. Jumlah cacat dibagi total cacat kali 100% sama dengan 1869 dibagi 2026 dikali 100% sama dengan 92,25%. Untuk mendapatkan nilai persentase frekuensi cacat kumulatif adalah dengan menjumlahkan nilai frekuensi cacat pertama dengan nilai frekuensi cacat sesudahnya. Sebagai contoh, untuk menghitung nilai cacat kumulatif kurang penuh sebagai berikut, 92,25% ditambah 4,69% sama dengan 96,94%. Maka
Berdasarkan data hasil analisa di atas, penulis ingin menentukan dan mengendalikan faktor-faktor yang berpengaruh pada terjadinya pada cacat retak tersebut. Untuk itu, dilakukan penelitian untuk mendapatkan faktor yang berpengaruh dan mengetahui besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. Kemudian, mengetahui level yang tepat bagi tiap faktor, sehingga proses produksi mencapai tingkat kecacatan minimum. Dari diagram di atas terlihat bahwa prioritas untuk jenis cacat adalah cacat retak. Cacat tersebut cukup tinggi dan hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan dari waktu, biaya, tenaga, dan juga pemikiran yang tentunya akan mengganggu rencana assembling dan berpengaruh pada janji ke konsumen yang harus dipenuhi. Perencanaan eksperimen. Sebelum melakukan perencanaan eksperimen, kita perlu melakukan analisa untuk mengetahui akar penyebab terjadinya cacat retak pada part 16.334SF. Analisa adalah suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya untuk menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Suatu tindakan dan langkah improvement akan mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab sudah ditemukan. Tujuan tahap analisa adalah untuk memverifikasi penyebab yang mempengaruhi terjadinya cacat atau defek. Maka dilakukan analisa untuk part 16.334SF dengan cara pengamatan di lapangan dan melakukan brainstorming. Dari hasil brainstorming, hal yang paling dominan yang paling mempengaruhi terjadinya cacat retak pada part 16.334SF. Ada dua faktor, yaitu temperatur suhu material sebelum proses dan takaran oli pelumas pada mold atau cetakan saat proses produksi. Karena faktor takaran oli pelumas dan suhu temperatur material sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas yang dihasilkan. Pemilihan orthogonal array dan data hasil eksperimen. Penentuan faktor dan level untuk eksperimen dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perencanaan eksperimen. Pertimbangan lain untuk menentukan faktor dan level adalah masih dalam batasan yang bisa ditangani oleh perusahaan, sehingga eksperimen tidak akan memberikan kerugian terhadap perusahaan. Karakteristik kualitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah smaller the better, artinya pencapaian nilai yang mendekati nol. Maka kualitas semakin baik. Untuk melihat faktor dan level faktor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel pengamatan yang dilakukan eksperimen ini memiliki dua faktor, yaitu A dan B, di mana A adalah takaran oli pelumas mold dan B adalah temperatur material. Masing-masing faktor mempunyai dua level, yaitu low yang dilambangkan dengan minus dan high yang dilambangkan dengan plus. Setelah menentukan faktor dan level, maka akan dilakukan pengujian atau eksperimen dari komposisi faktor, tinggi dan rendahnya level tersebut terhadap 204 pieces setiap satu kali percobaan atau eksperimen. Pengujian dilakukan dengan full factorial design, yaitu di mana sebuah eksperimen dilakukan terhadap kombinasi dari semua level dan faktor. Tabel ini adalah metrik ortogonal yang akan digunakan dalam sebuah eksperimen, di mana A adalah takaran oli pelumas dan B adalah temperatur material yang masing-masing terdiri dari dua level, yaitu low dilambangkan dengan minus dan high dilambangkan dengan plus. Kolom R1, R2, R3, dan R4 adalah result hasil percobaan yang dilakukan atau respon dari sebuah eksperimen, di mana kolom dengan tanda minus-minus artinya eksperimen dilakukan dengan kombinasi faktor A level low dan faktor B level low. Kolom tanda minus plus artinya eksperimen dilakukan kombinasi faktor A level low dan B level high. Dan begitu juga selanjutnya. Eksperimen dilakukan 4 kali percobaan
dan akan dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan atau replikasi. Jadi totalnya ada 16 kali percobaan. Ini akan memberikan lebih banyak data pada setiap kombinasi, sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan. Data hasil eksperimen pada tabel diketahui jumlah pengujian sebanyak 4 kali pengujian dan dilakukan berulang sebanyak 4 kali. Sehingga banyak pengujian yaitu sebanyak 16. Dan level terdapat 2. Jumlah kolom percobaan terdapat 4 kolom percobaan. Tingkat ketelitian yaitu 0,05. Dari tabel dapat dilihat dari jumlah cacat retak yang terjadi dari masing-masing eksperimen. Untuk nilai R1, dari 204 pieces bahan baku atau material yang diproses dengan settingan A-min dan B-min, jumlah cacat retak yang terjadi sebanyak 8 pieces. Begitu pula dengan nilai R2, dari 204 pieces bahan baku atau material yang diproses, jumlah cacat retak yang terjadi sebanyak 9 pieces. Dan R3 juga R4. Untuk menghitung total cacat dari kombinasi yang sama sebagai berikut. Total cacat minus sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 ditambah R4 sama dengan 34 pieces. Untuk menghitung rata-rata cacat dari kombinasi yang sama sebagai berikut. Rata-rata cacat minus yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dibagi 4. Yaitu 34 dibagi 4 sama dengan 8,5 dan dibulatkan menjadi 9 pieces. Dari nilai hasil eksperimen dapat dihitung rata-rata jumlah cacat retak yang terjadi tiap kombinasi, seperti terlihat pada tabel bahwa settingan takaran oli 3 mili minus rata-rata cacat retak sebanyak 9 pieces dan 5 pieces. Sedangkan settingan takaran oli 8 mili plus rata-rata cacat retak sebanyak 11 pieces dan 8 pieces. Jika dibandingkan hasil dengan takaran oli 3 mili, menghasilkan cacat retak lebih sedikit. Dan settingan temperatur material 500 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius. Rata-rata cacat retak 9 pieces dan 11 pieces. Sedangkan settingan temperatur material 700 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius. Rata-rata cacat retak sebanyak 5 pieces dan 8 pieces. Jika dibandingkan hasil dengan settingan temperatur material 700 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius menghasilkan cacat retak lebih sedikit. Jadi didapatkan settingan terbaiknya adalah kombinasi dari settingan temperatur material 700 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius dan dengan takaran oli pelumas 3 mili menghasilkan kualitas proses stamping untuk part 16334 SF lebih baik. Selanjutnya menghitung rata-rata cacat retak dengan metode ANOVA. Untuk mengetahui hipotesis dari hasil eksperimen dan menghitung jumlah rata-rata cacat retak yang terjadi pada part 16334 SF, maka digunakan rumus ANOVA satu arah atau one way dengan tingkat keyakinan 95%. Maka kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. HO tidak ada pengaruh faktor A dan B terhadap hasil eksperimen. Tolak HO jika F hitung lebih besar dari F tabel. Berikut adalah tabel dari eksperimen. Selanjutnya dilakukan beberapa tahapan perhitungan untuk penyelesaiannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung derajat bebas dB atau degrees of freedom. dBA sama dengan A dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. dB error sama dengan K dalam kurung N dikurangi 1 sama dengan 4 dalam kurung 4 dikurangi 1 sama dengan 12. dB total sama dengan dBA ditambah dBB ditambah dBE
sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 12 sama dengan 14. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat total atau jk tot dengan rumus jk tot sama dengan sigma x kuadrat dikurangi dalam kurung sigma x kuadrat dibagi n sama dengan 1045 dikurangi 123 kuadrat dibagi 16 sama dengan 1045 dikurangi 945,56 sama dengan 99,44. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat A atau JKA dengan rumus JKA sama dengan sigma YA kuadrat dibagi N sama dengan 21 kuadrat dibagi 16 sama dengan 441 dibagi 16, hasilnya 27,56. Yang keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat B atau JKB dengan rumus JKB sama dengan sigma YB kuadrat dibagi N sama dengan minus 29 kuadrat dibagi 16 sama dengan 841 dibagi 16 dan hasilnya 52,56. Yang kelima, menghitung jumlah kuadrat error atau JKE dengan rumus JKE sama dengan JK tot atau JK total dikurangi JKA ditambah JKB sama dengan 99,44 dikurangi 27,56 ditambah 52,56 sama dengan 99,44 dikurangi 80,12 hasilnya 19,32. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat tengah A atau JKTA. Rumusnya JKA dibagi DBA sama dengan 27,56 dibagi 1. Hasilnya 27,56. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat tengah error atau JKTE. Rumusnya JKE dibagi DBE sama dengan 19,32 dibagi 12. Hasilnya 1,61. F hitung A. Rumusnya JKA dibagi JKTE sama dengan 27,56 dibagi 1,61. Hasilnya 17,11. F hitung B, rumusnya JKB dibagi JKTE sama dengan 52,56 dibagi 1,61. Hasilnya 32,64. Dan yang terakhir yaitu F tabel A B dengan probabilitas 0,05 di mana DB1 terdapat angka 1 dan DB2 terdapat angka 12. Kita lihat pada tabel di mana DB1 yaitu 1 dan DB2 yaitu 12. Maka terdapat angka 4,75. Tabel di atas merupakan nilai-nilai yang didapat dari hasil uji statistik ANOVA. Dari tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan HO tidak ada pengaruh faktor A dan B terhadap hasil eksperimen. Tolak HO jika F hitung lebih besar dari F tabel. Maka HOA dengan F hitung 17,11 dan F tabel dengan 4,75. Karena F hitung lebih besar dari F tabel maka HO ditolak. Begitu juga dengan HOB. F hitung 32,64 dan F tabel 4,75. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO juga ditolak. Selanjutnya dengan interpretasi hasil eksperimen. Interpretasi atau penafsiran hasil eksperimen proses stamping terhadap cacat retak yang terjadi untuk part 16334 SF. Presentasi kontribusi dilakukan untuk setiap interaksi faktor yang signifikan, yaitu faktor A dan faktor B.
Hasil perhitungan persentase kontribusi untuk faktor A adalah JKA sama dengan 27,56 dikurangi 1 dikali 1,61 sama dengan 25,95. JK petik T sama dengan 99,44. Maka P sama dengan JK petik A dibagi JK petik T dikali 100. Hasilnya 25,95 dibagi 99,44 dikali 100 sama dengan 26%. Dari hasil perhitungan persentase kontribusi di atas, itu artinya untuk faktor A, takaran oli pelumas memberikan kontribusi terhadap cacat retak untuk part 16334 SF sebesar 26%. Hasil perhitungan persentase kontribusi untuk faktor B, yaitu JK petik A sama dengan 52,56 dikurangi 1 dikali 1,61 sama dengan 50,95. JK petik T sama dengan 99,4. Maka P JK petik A dibagi JK petik T dikali 100 sama dengan 50,95 dibagi 99,44 dikali 100 sama dengan 51%. Dari hasil perhitungan persentase kontribusi di atas itu, artinya untuk faktor B atau temperatur material memberikan kontribusi terhadap cacat retak untuk part 16334 SF sebesar 51%. Untuk sisanya, yaitu sebesar 23% dipengaruhi oleh faktor lain. Interval kepercayaan atau confidence interval. Langkah terakhir dari proses rancangan percobaan adalah eksperimen konfirmasi. Eksperimen ini dilaksanakan dengan melakukan suatu pengujian yang menggunakan kombinasi tertentu dan faktor-faktor dan level-level dari hasil evaluasi sebelumnya. Interval kepercayaan adalah sebuah interval antara dua angka di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi parameter terletak dalam interval tersebut. Sebelum menghitung interval kepercayaan, dihitung dulu nilai prediksi kombinasi optimal yang signifikan. Kombinasi optimal yang signifikan adalah faktor A level low dan faktor B level high. Nilai pencapaian optimal rata-rata cacat retak part 16334 SF adalah sebagai berikut. Rata-rata cacat retak faktor A level 1 atau low, yaitu A1 sama dengan sigma A yaitu dibagi N, yaitu 51 dibagi 8 sama dengan 6,37 jika dibulatkan menjadi 6 pieces. Rata-rata cacat retak faktor B level 2 atau high. B2 sama dengan sigma B dibagi N, yaitu 47 dibagi 8 sama dengan 5,87 dan dibulatkan menjadi 6 pieces. Rata-rata total cacat retak, yaitu T sama dengan sigma T dibagi N, sama dengan 123 dibagi 16, sama dengan 7,68 dan dibulatkan menjadi 8 pieces. Estimasi kondisi optimal rata-rata cacat retak X sama dengan A1 ditambah B2 dikurangi T sama dengan 6 ditambah 6 dikurangi 8 dengan hasil 4 pieces. Interval kepercayaan atau confidence interval. NE sama dengan jumlah total percobaan dibagi 1 ditambah total DBA dan DBB sama dengan 16 dibagi 1 ditambah 2 sama dengan 5,33. CI sama dengan akar F tabel dikali JKTE dibagi NE sama dengan akar 4,75 dikali 1,61 dibagi 5,33 sama dengan kurang lebih 1,43.
dan bulatkan menjadi 1. X dikurangi CI kurang lebih dari prediksi kurang lebih dari X ditambah CI. 4 dikurangi 1 yaitu menjadi 3 dan 4 ditambah 1 yaitu menjadi 5. Hasil perhitungan confidence interval di atas merupakan bahwa apabila menggunakan kombinasi optimal, maka rata-rata cacat retak untuk part 16334SF yang didapatkan sekitar 3 pieces sampai dengan 5 pieces. Setiap sampel 204 pieces atau sekitar 1,5% sampai dengan 2,5%. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, untuk meminimalisasi cacat yang terjadi pada proses stamping, bahwa dari hasil perhitungan confidence interval apabila menggunakan kombinasi optimal, maka rata-rata cacat retak yang didapatkan sekitar 3 pieces sampai dengan 5 pieces setiap sampel 204 pieces atau sekitar 1,5% sampai dengan 2,5%. Hasil ini membuktikan bahwa hasil eksperimen sudah menurunkan jumlah cacat retak lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua, cara mengendalikan faktor penyebab terjadinya cacat retak pada proses stamping untuk produksi part 16334SF yaitu dengan settingan temperatur material 700 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius atau dengan level tinggi dan settingan takaran pelumas 3 mili atau dengan settingan level rendah atau low. Dari hasil 4 kali observasi dari 204 pieces atau observasi rata-rata, cacat retak hanya 5 pieces untuk part 16334SF. Itu berarti hasil kualitas produksi part 16334SF sudah dapat dikendalikan lebih baik. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.